Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Skanda 1, Bab 12. Dalam topik kelahiran Maharaja Pariksit. Selanjutnya, sloka pertama. Saunaka waca aswatam nopa sristena Brahma sirsno rute jasa Utaraya hato garba isena jiwihita punaha. Artinya, Resi Saunaka berkata, kehamilan utara ibu Maharaja Pariksit dihancurkan oleh senjata Brahmastra yang mengerikan dan tidak kasat mata yang dilepaskan oleh Ashwatthama. Namun Maharaja Pariksit diselamatkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Para resi yang berkumpul di hutan Naimesaranya menanyakan sejarah kelahiran Maharaja Pariksit kepada Sutta Goswami. Namun di sela-sela penyampaian uraian tersebut, topik-topik lain seperti dilepaskannya Brahmastra oleh putra Drona dan dihukumnya putra Drona itu oleh Arjuna, doa-doa Ratu Kunti, kunjungan para Pandawa ke tempat Bhisma Dewa sedang terbaring, doa-doa Bhisma Dewa, dan setelah itu keberangkatan Krishna ke Dwaraka juga dibahas. Telah diceritakan tentang kedatangan Krishna di Dwaraka dan tinggalnya Krishna dengan 16.000 permaisuri dan lain sebagainya. Para resi kusuk mendengarkan uraian-uraian tersebut. Namun sekarang mereka ingin beralih kepada topik yang sesungguhnya. Dan dengan demikian pertanyaan diajukan oleh Resi Saunaka. Jadi tentang dilepaskannya senjata Brahmastra oleh Ashwatthama diceritakan lagi. Selanjutnya sloka 2. Tasya janma mahabudhe karmani ca mahatmanaha nidhanam caya taivasit sapretyagatawan yatha. Artinya, bagaimana Raja Agung Pariksit yang merupakan seorang penyembah agung yang sangat cerdas lahir dari kandungan itu? Bagaimana kisah kematiannya dan apa yang dicapainya pasca kematiannya? Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Raja Hastinapura, sekarang Delhi, merupakan penguasa dunia, setidaknya sampai masa putra Maharaja Pariksit berkuasa. Maharaja Pariksit diselamatkan oleh Tuhan selagi dia di dalam kandungan ibunya, sehingga ia dipastikan selamat dari kematian sebelum waktunya karena perbuatan jahat anak seorang Brahmana. Mulai berlakunya zaman Kali persis ditandai oleh pertanda buruk, yaitu dikutuknya seorang raja agung yang cerdas, yang penuh pengabdian seperti Maharaja Pariksit saat beliau sedang berkuasa. Raja adalah simbol pelindung rakyat jelata, di mana kemakmuran, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat umum bergantung kepadanya. Sayangnya, pengaruh buruk zaman Kali yang merosot ini telah memanfaatkan kebodohan seorang putra Brahmana untuk mengutuk Maharaja Pariksit yang tidak bersalah. Dan karenanya sang raja harus mempersiapkan diri untuk menyambut kematiannya selama dalam waktu 7 hari. Maharaja Pariksit khususnya terkenal sebagai insan yang dilindungi oleh Vishnu. Dan ketika ia terkena kutukan keras dari seorang putra Brahmana yang ceroboh, seharusnya ia bisa memohon ampunan dan karunia Tuhan untuk menyelamatkan diri. Namun ia tidak berbuat demikian, karena demikianlah kerendahan hati seorang penyembah murni. Seorang penyembah murni tidak pernah berharap mendapatkan karunia lebih dari Tuhan. Maharaja Pariksit mengetahui bahwa kutukan seorang putra Brahmana terhadap dirinya itu tidaklah tepat, seperti telah diketahui oleh khalayak umum. Tapi ia sebagai Raja Agung yang sanggup menganulirnya sama sekali tidak berusaha melawannya, karena ia pun mengetahui juga bahwa zaman Kali sudah dimulai dengan tanda awal merosotnya kecerdasan spiritual golongan Brahmana. Ia ingin mengintervensi perputaran zaman, melainkan menyiapkan diri menghadapi kematian seikhlasnya dan dengan cara yang tepat. Peruntungan baiknya adalah masih tersedia sedikitnya 7 hari untuk menyiapkan diri menghadapi maut itu, sehingga ia dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dalam pergaulan dengan Srila Sukadewa Goswami.
Resi Agung dan penyembah setia Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, sloka 3. Tat idam srotum ichamo gaditum yadiman yase bruhina srada danananam yasya gyanam adak cukaha. Artinya, kami semua memohon dengan penuh hormat agar hasrat kami untuk dapat mendengarkan kisah tentang beliau Maharaja Pariksit dipenuhi. Beliau yang telah diberikan pencerahan rohani oleh Sukadewa Goswami. Mohon ceritakanlah kisah nyata tersebut. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pengetahuan rohani itu telah diwajangkan oleh Sukadewa Goswami selama 7 hari berturut-turut guna mengisi sisa hidup Maharaja Pariksit. Dan sikap Maharaja Pariksit saat mendengarkannya persis seperti seorang siswa yang penasaran ingin tahu. Efek positif mendengarkan dan mewajangkan Srimad Bhagavatam yang bonafide itu dirasa sama, baik oleh pendengar maupun oleh pembicara. Kedua belah pihak mendapatkan manfaat positif yang sama. Dari 9 cara rohani pelayanan bhakti kepada Tuhan yang ditetapkan di dalam Bhagavatam, baik semuanya maupun beberapa di antaranya atau bahkan satu saja akan memberikan manfaat yang sama jika dilaksanakan secara tepat. Maharaja Pariksit dan Sukadewa Goswami adalah insan-insan yang mempraktikkan 2 cara pertama yang paling utama, yaitu mengucapkan dan mendengarkan. Dan oleh karena itu, keduanya diapresiasi tinggi sebagai insan-insan yang sukses menempuh cara pilihan mereka. Keinsapan spiritual bisa diakses melalui metode mendengar dan mengucapkan secara serius seperti itu, dan bukan dengan cara lain. Dewasa ini bermunculan iklan-iklan yang mempromosikan berbagai jenis guru spiritual, termasuk para pengusungnya. Disebutkan bahwa guru akan menyuntikkan setrum yang mengandung kekuatan spiritual ke dalam tubuh murid melalui aliran listrik yang berasal dari tubuh sang guru. Lalu sang murid segera merasakan vibrasinya. Sang murid menjadi tidak sadarkan diri, dan sang guru juga menjadi lemas karena apa yang disebut-sebut sebagai kekuatan spiritual miliknya menjadi terkuras. Iklan-iklan penipuan semacam itu tak pernah surut bermunculan di zaman sekarang ini, dan banyak orang malang yang menjadi korbannya. Sedangkan mengenai hubungan antara Sukadewa Goswami dan muridnya yang agung, Maharaja Pariksit, tidak pernah ditemukan berita-berita semacam itu. Sang resi mewajangkan Bhagavatam dengan pengabdian penuh, dan sang Raja Agung kusuk mendengarkannya. Tidak ada setrum listrik apapun yang dirasa oleh sang raja dari sang guru, dan ia pun tidak disadarkan diri ketika menerima pengetahuan dari sang guru. Oleh karena itu, kita harus cermat menilai suatu informasi sehingga tidak menjadi korban iklan-iklan murahan dari para guru palsu yang mengatasnamakan Weda. Proses bercerita dan mendengarkan tentang kisah Maharaja Pariksit dijunjung tinggi oleh para resi di Namesharanya karena sang raja berhasil mencapai keinsapan spiritual pasca ia menerima pengetahuan dari Sukadewa Goswami dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan wejangan guru spiritual yang bonafide dengan penuh perhatian adalah satu-satunya cara yang dianjurkan agar seorang bisa sukses di bidang spiritual, dan bukan dengan cara mengikuti aksi-aksi akrobatik yang memamerkan kekuatan fisik atau mistik. Caranya simpel, namun ketulusan hati adalah kunci kesuksesannya. Selanjutnya, sloka 4. Sutta waca api pala dharma rajaha pitra tranjayan prajaha nispriha sarva kamebhyaha Krishna pada nusewaya. Artinya, Sri Suta Goswami berkata, kebijakan pemerintah Maharaja Yudhishthira selalu adil kepada semua pihak, tidak berbeda dengan ayahnya. Ia menjadi raja bukan karena ambisi dan untuk kepuasan indera. Hal itu terbukti dari pelayanannya kepada kaki Padma Sri Krishna yang tidak pernah berhenti. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Seperti telah kami sebutkan pada kata pengantar kami, dirasa adanya suatu kebutuhan akan sains tentang Krishna ini bagi masyarakat manusia seluruh dunia yang tengah menderita.
Dan yang kami harapkan dari para pemimpin bangsa-bangsa hanyalah dukungan dan sikap mereka yang baik terhadap penyebaran sains tentang Krishna ini, demi kebaikan mereka sendiri dan untuk kesejahteraan orang-orang di seluruh dunia. Jadi, hal tersebut ditegaskan di sini melalui contoh Maharaja Yudhistira. Personalitas sifat kebaikan. Situasi ini tercermin di mana-mana di seluruh dunia, seperti halnya orang-orang di India yang kini banyak yang mendambakan Rama Raja, yaitu suatu pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin ideal seperti Raja Rama. Sebagai personalitas Tuhan Yang Maha Esa, Sri Rama adalah raja yang ideal, yang layak diikuti oleh raja-raja India lainnya atau penguasa-penguasa dunia dalam usaha menyejahterakan dan memakmurkan semua makhluk hidup yang terlahir ke bumi ini. Kata prajaha di sini memiliki makna penting. Secara etimologi atau ilmu tentang asal suatu kata, kata itu berarti yang lahir. Di bumi terdapat banyak jenis kehidupan, dari makhluk-makhluk air hingga manusia sempurna, dan semua itu dikenal sebagai praja. Dewa Brahma, pencipta alam semesta lokal ini, dikenal sebagai Prajapati karena beliau adalah sang kakek semua yang dilahirkan. Dengan demikian, kata praja digunakan dalam arti yang lebih luas dibanding pengertian yang digunakan saat ini. Raja mewakili aspirasi semua makhluk hidup, mulai dari makhluk-makhluk air, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, reptil, burung, hewan, dan manusia. Mereka semua adalah bagian percikan Tuhan Yang Maha Esa. Dikutip dari Bhagavad Gita bab 14 sloka 4. Dan sang raja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa wajib memberikan perlindungan yang layak kepada mereka semua. Di bawah kepemimpinan seorang raja atau seorang presiden yang tidak bermoral, sikap pro kepada yang lemah ini tidak pernah terjadi, yaitu binatang-binatang rendah tidak terlindungi sama sekali, sedangkan binatang-binatang yang dianggap menguntungkan dipelihara untuk dibunuh kemudian. Hanya sebatas itu, inilah yang sesungguhnya yang disebut pengetahuan sebagaimana diajarkan oleh ilmu pengetahuan kesadaran Krishna. Dan kecuali seseorang menerapkan ajaran kesadaran Krishna ini, semua kualifikasi dan ijazah doktorat yang diraihnya melalui pendidikan akademis menjadi sia-sia. Raja yang menjalankan roda pemerintahannya dengan baik berdasarkan ilmu pengetahuan tentang Krishna ini adalah Maharaja Yudhistira, karena disebutkan di sini bahwa barang siapa yang selama hidupnya senantiasa menerapkan ilmu pengetahuan ini, atau dengan kata lain senantiasa berbakti kepada Krishna, dialah orang yang layak untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang ayah kadang-kadang harus bersikap tegas terhadap anak-anaknya, namun bukan berarti bahwa dia telah kehilangan kualifikasinya sebagai seorang ayah. Ayah yang baik selalu mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri, walaupun harus melalui cara-cara yang tegas. Oleh karena itu, seorang raja seperti Maharaja Yudhistira, representasi dari sifat kebaikan, berharap agar setiap orang, terutama masyarakat manusia yang kesadarannya sudah berkembang, haruslah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna, mereka bertakwa, sehingga kondusif bagi mereka untuk meraih pembebasan. Moto kepemimpinan yang diusung adalah segalanya demi kebaikan rakyat. Ia mengetahui dengan baik apa yang sebenarnya baik bagi rakyat jelata, karena dia adalah perwujudan sifat kebaikan. Berdasarkan prinsip inilah dia menjalankan roda pemerintahannya, bukan atas dasar prinsip-prinsip raksasi, prinsip iblis, atau prinsip untuk memenuhi tuntutan obsesi pribadi dan tuntutan gaya hidup atau kepuasan indera. Sebagai seorang tokoh yang terpilih menjadi raja yang bukan karena ambisi dan bukan juga untuk memenuhi gaya hidup, dia layak disebut sebagai raja ideal. Sebab semua inderanya tekun sepanjang waktu dan pelayanan cinta kasih rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kepada para makhluk hidup, yang merupakan bagian percikan dari keseluruhan yang lengkap. Barang siapa yang pelayanannya mengarah hanya kepada bagian percikan dan mengalpakan bagian keseluruhan, maka sia-sialah waktu dan energinya, seperti halnya seorang yang menyirami daun-daun dan ranting-ranting pohon tanpa menyirami akar pohon itu. Apabila penyiraman diarahkan kepada akar, maka daun-daun, ranting-ranting akan tumbuh sehat dengan sendirinya.
Tetapi jika penyiraman itu hanya mengenai daun-daun dan ranting saja, maka penyiraman itu dikatakan hanya memboroskan waktu saja. Oleh karena itu, Maharaja Yudhistira tidak henti-hentinya tekun dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan dengan demikian, bagian percikan Tuhan, para makhluk hidup di bawah pemerintahnya yang dilakukan dengan berhati-hati, menikmati segala macam kenyamanan dalam hidup ini dan segala kemajuan dalam kehidupan berikutnya. Itulah cara manajemen sempurna bagi pemerintahan suatu negara. Selanjutnya, sloka 5. Sampada kratawo loka mahisi bhrataro mahi jambudvipa dipatyam ca yasascha tridivam gatam. Artinya, tersiar kabar bahkan hingga menembus planet-planet surga mengenai harta kekayaan Maharaja Yudhistira, korban-korban suci yang membuat dirinya akan mencapai tempat yang lebih baik, ratunya, saudara-saudaranya yang perkasa, tanahnya yang luas, kekuasaannya untuk memerintah planet bumi, kemasyurannya, dan sebagainya. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Walaupun sangat kaya dan perkasa, popularitas para raja atau orang-orang besar di dunia ini hanya bersifat domestik dan temporer. Sedangkan Maharaja Yudhistira yang juga memiliki harta kekayaan berlimpah, istri yang baik seperti Draupadi, serta adik-adiknya yang cakap dan perkasa yaitu Bima dan Arjuna. Popularitasnya tidak hanya mendunia namun mampu menembus planet-planet surga. Hal itu disebabkan oleh dedikasi Maharaja Yudhistira yang tinggi dalam usaha menyejahterakan seluruh wilayah yang dikenal sebagai Jambudvipa. Di sini kata loka memiliki makna penting. Terdapat bermacam-macam loka atau planet-planet gugusan atas yang terpencar di seluruh angkasa, baik angkasa material maupun angkasa spiritual. Sebagaimana telah dinyatakan di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 25. Barang siapa yang melakukan perbuatan saleh dalam hidupnya di dunia ini, maka terjamin bahwa dia dapat memasuki planet-planet luhur tersebut. Tetapi tanpa berbekal perbuatan saleh dan kesucian, seseorang tidak diperkenankan memasuki wilayah planet-planet tersebut. Seperti yang tengah dicoba oleh para insinyur dan para ilmuwan material yang memaksakan diri dengan mengandalkan kendaraan yang walaupun mampu menempuh perjalanan ribuan mil hingga menembus ruang angkasa. Cara kasar seperti itu bukanlah cara yang direkomendasikan Weda. Persyaratannya adalah seorang harus telah menyucikan hidupnya dengan cara melakukan korban suci atau pelayanan suci. Sedangkan orang-orang yang masih berbuat dosa dalam setiap langkah kehidupannya tidak diizinkan memasuki wilayah yang penuh dengan sukacita itu, melainkan akan jatuh ke wilayah yang penuh penderitaan, tak berkesudahan, seperti yang dialami oleh kehidupan binatang. Hal ini disebutkan juga dalam Bhagavad Gita bab 16 sloka 19. Korban-korban suci dan kualifikasi Maharaja Yudhistira yang sangat baik dimuliakan oleh seluruh dunia, bahkan oleh para penghuni planet-planet surga. Dan mereka pun siap untuk menerima kehadirannya sebagai salah satu bagian dari mereka. Selanjutnya, sloka 6. Kimte kama surasparha mukunda mana sudvijaha adi jarur mudam ragya sudi tasyayate tare. Artinya, wahai para Brahmana, walaupun sang raja memiliki kekayaan berlimpah hingga membuat penghuni surga pun takjub kepadanya, ia tetap tekun berbakti kepada Tuhan, karena tidak ada yang dapat memuaskan hatinya selain bakti kepadanya itu. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Apa yang dinamakan kepuasan itu ada dua opsi bagi makhluk hidup untuk merasakannya, yakni melayani dan dilayani. Namun karena ditutupi oleh pengaruh sifat-sifat alam material yang menyesatkan, membuat kita sebagai makhluk manusia cenderung hanya memperjuangkan opsi dilayani dan mengalpakan opsi melayani. Akan tetapi di dunia ini, siapapun tidak pernah terlepas dari perbuatan melayani.
Sehingga ketika seorang mampu untuk melepaskan diri dari pengaruh belenggu material yang menyesatkan itu, entah apapun caranya, barulah ia menemukan rasa puas yang sesungguhnya, yang ternyata terletak pada opsi melayani. Dan pelayanan tertinggi itu adalah pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa opsi yang terbaik bagi makhluk hidup adalah kembali kepada kedudukan dasarnya, yaitu melayani, bukan dilayani. Di dunia ini, mayoritas penduduknya sedang ditutupi oleh ilusi, yaitu energi luar kepunyaan Tuhan. Dan oleh karena itu, mereka cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai yang harus dilayani, yang sejatinya adalah pelayan, budak, indera-indera dalam bentuk nafsu, obsesi, marah, serakah, arogan, gila, dan tidak toleran. Selekas kesadaran seorang berada di jalur yang benar melalui pencerahan spiritual, selekas itu pula ia menginsyafi bahwa dirinya bukanlah sang penguasa, melainkan pelayan, dan pada saat itulah dia berpaling kepada Tuhan dan melakukan pelayanan kepadanya. Dengan demikian, dia pun menemukan kepuasan tanpa disesatkan oleh apa yang disebut-sebut kenikmatan badani. Maharaja Yudhistira adalah salah satu jiwa yang terbebaskan, dan karena itu kepuasan dirinya bukanlah karena dia memerintah kerajaan yang besar, didampingi istri yang baik, saudara-saudara yang patuh, penduduk yang bahagia, dan alam yang makmur. Untuk seorang penyembah murni, karunia seperti ini akan datang dengan sendirinya, kendati ia tidak mencita-citakannya. Sebagai contoh, dikatakan bahwa orang yang kelaparan hanya dapat dipuaskan oleh makanan. Kegelisahan penduduk dunia saat ini ibarat orang yang sedang menahan rasa lapar dan dahaga. Kelaparan yang membahana itu bukanlah karena ketidakadaan pangan maupun sandang dan papan, tapi karena ketidakadaan budaya spiritual. Ketiadaan budaya spiritual tersebut membuat orang-orang merasa serba kekurangan, seperti kekurangan pangan, tempat tinggal, dan pemuas gaya hidup. Ini disebut ilusi. Ketika orang-orang tidak mendapatkan kepuasan batin, mereka mengira bahwa diri mereka berada dalam keadaan serba kekurangan. Namun sayang sekali, para pemimpin dunia tidak menyadari bahwa walaupun kemakmuran ekonomi dunia sudah tercapai, tetap saja penduduk dunia tidak pernah merasakan kepuasan batin dan selalu merasa tidak berkecukupan. Pemuasan rasa lapar dan dahaga sungguhan itu adalah budaya spiritual, seperti makanan spiritual, tempat berlindung spiritual, pertahanan spiritual, dan pola hidup spiritual. Untuk memperoleh budaya spiritual ini, cukup dengan menjalin pergaulan dengan pribadi tertinggi, dan barang siapa yang sudah memilikinya tidak terpikat lagi oleh apa yang disebut makanan, perlindungan, pertahanan, dan pemuasan gaya hidup material, walaupun setingkat kenikmatan surgawi. Oleh karena itu, di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 16 disebutkan oleh Tuhan sendiri bahwa bahkan di planet tertinggi alam semesta lokal ini pun, yaitu Brahma Loka, yang usia harapan hidupnya dilipat gandakan berjuta-juta tahun menurut perhitungan di bumi, rasa lapar batin itu tetap tidak pernah terpuaskan oleh kemewahan material planet itu. Rasa lapar batin itu baru terpuaskan pasca makhluk hidup itu dipindahkan ke tempat yang bertempat di angkasa spiritual di atas Brahma Loka, yakni dalam pergaulan dengan Sri Mukunda, sang pemberi pemuasan transendental berupa pembebasan kepada para pemujanya. Selanjutnya, sloka 7. Matur garbha gato viraha sata dabri gunandana dadar sapur sang kacit dahya manostrate jasa. Artinya, wahai putra Brigu Saunaka, bayi Pariksit, sang petarung besar, semasih berada di dalam kandungan ibunya, Utara, dan sedang menderita disebabkan oleh panas yang membakar dari Brahmastra, dilepaskan oleh Ashwatthama, dapat melihat Tuhan Yang Maha Esa yang datang mendekati dirinya. Penjelasan: keadaan mati itu meliputi juga keadaan tidak sadarkan diri yang dialami oleh janin yang umumnya berusia 7 bulan ke bawah. Makhluk hidup
berdasarkan karmanya, diizinkan untuk masuk ke dalam rahim seorang ibu melalui air mani seorang ayah. Dan di sanalah badan yang disiapkan untuk dirinya terbentuk. Inilah proses pembentukan badan tertentu yang diterima seseorang sesuai dengan hasil perbuatannya pada kehidupan dia terdahulu. Ketika tersadar, ia merasakan ketidaknyamanan karena terkurung di dalam rahim dan berharap dapat keluar secepatnya. Dan jika beruntung, setelah sadar, ia akan berdoa kepada Tuhan agar segera dibebaskan dari tempat sempit tersebut. Maharaja Pariksit semasih di dalam rahim ibunya terkena senjata Brahmastra yang dilepaskan ke arahnya oleh Ashwatthama, dan ia merasakan paparan panas yang luar biasa. Tetapi ia adalah seorang penyembah agung. Oleh karena itu, Tuhan langsung hadir di sana melalui energinya yang maha perkasa. Dan sang bayi pun dapat melihat bahwa satu sosok agung telah datang sebagai juru selamatnya. Bahkan dalam keadaan tidak berdaya itu, bayi Pariksit dapat bertahan hidup dari suhu panas yang sangat dahsyat karena ia adalah seorang petarung besar secara alami. Dan karena alasan inilah kata Wiraha digunakan. Selanjutnya, Sloka 8. Agustamatram amalang spurat purata maulinam api biadarshanam syamang taditwa syasam acutam. Artinya, dia, Tuhan, hanya seukuran ibu jari, tetapi serba rohani. Badannya rupawan secara sempurna, berwarna kehitaman, berbusana kuning metalik, dan mahkota yang dikenakan di kepalanya terbuat dari emas yang sangat cemerlang. Demikianlah wujud visualnya yang dilihat oleh sang bayi. Selanjutnya, Sloka 9. Srimad Dirga Catur Bahung Tapta Kancana Kundalam Sata Jaksam Gada Panim Atma Nasarwato Disham Pari Brahmantam Ukabam Brahma Yantam Gadam Muhu. Artinya, Tuhan hadir dengan sosok visual bertangan 4, beranting-anting emas, dan matanya berwarna merah darah karena marah. Dia bergerak berputar-putar melilingi sang janin, diikuti oleh gada yang terus mengitari dirinya dengan kecepatan laksana meteor. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esy Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Disebutkan di dalam Brahma Samhita bab 5 bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Govinda, melalui salah satu bagian paripurnanya masuk ke dalam semesta dan menyebarluaskan dirinya sebagai Paramatma atau roh yang utama. Tidak hanya di hati setiap makhluk hidup, tetapi dalam setiap atom, unsur-unsur material juga. Jadi Tuhan Maha Ada melalui potensinya yang tidak terjangkau oleh pikiran. Dan demikianlah Tuhan masuk ke dalam kandungan utara untuk menyelamatkan penyembah tercintanya, yaitu Maharaja Pariksit. Di dalam Bhagavad Gita bab 9 Sloka 31, Tuhan menyatakan bahwa para pemujanya tidak akan pernah mengalami kebinasaan. Tidak seorang pun yang bisa menghabisi nyawa seorang yang diperisai oleh Tuhan, dan tidak seorang pun yang bisa melindungi orang yang hendak dibinasakan oleh Tuhan. Tuhan Maha Perkasa, oleh karena itu Dia dapat melindungi dan membinasakan sesuai kehendaknya. Tuhan menampakkan wujud visualnya kepada penyembahnya yang tidak berdaya, yaitu Maharaja Pariksit, ketika dia masih dalam kandungan ibunya. Tuhan Yang Maha Esa bisa menjadi lebih besar daripada beribu alam semesta dan bisa menjadi lebih kecil daripada sebuah atom pada saat yang bersamaan. Tuhan sangat bermurah hati kepada para pemujanya. Karena itu, penampakan dirinya di hadapan pemujanya Dia atur sesuai dengan keterbatasan penglihatan pemujanya. Tuhan tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh ukuran apapun menurut perhitungan kita. Tuhan bisa menjadi lebih besar daripada ukuran yang kita perhitungkan, dan Dia bisa menjadi lebih kecil daripada semua perhitungan kita. Tetapi dalam segala keadaan, Dia adalah Tuhan yang Maha Perkasa yang sama. Tidak ada perbedaan antara Wisnu yang sebesar ibu jari yang menampakkan dirinya di dalam kandungan utara dan wujud visual Narayana yang lengkap di Vaikunta Dhama, kerajaan Tuhan.
Berwujudnya Tuhan sebagai arca wigraha atau arca Tuhan yang patut dipuja, semata-mata untuk menerima pelayanan yang diberikan oleh berbagai penyembahnya yang berkemampuan terbatas. Berkat karunia arca wigraha, wujud visual Tuhan yang terdiri dari unsur-unsur material, membuat para penyembah yang terlahir di dunia material ini dapat mendekati Tuhan dengan mudah, sekalipun Tuhan tidak dapat dimengerti oleh indera-indera material. Karena itu, arca wigraha adalah sebuah wujud visual Tuhan yang serba spiritual, agar dapat dijangkau oleh para penyembah yang berada pada tingkat material. Arca wigraha Tuhan yang demikian jangan pernah dianggap bersifat material. Bagi Tuhan, tidak ada perbedaan antara material atau zat dan spirit atau roh, walaupun terdapat perbedaan antara materi dan spirit bagi makhluk hidup yang terikat. Bagi Tuhan, tidak ada sesuatu apapun selain eksistensi spiritual, dan dengan demikian pula tidak ada sesuatu apapun kecuali kehidupan spiritual bagi para penyembah murni Tuhan dalam relasi yang sangat dekat dengan Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Segala karunia datang dari segala penjuru. Semoga Tuhan Sri Krishna selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Granth Raja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.